Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salamah, NIM 23219, Prodi PIAUD semester 4, Inisnu Temanggung. Kali ini saya akan mempresentasikan pengertian, klasifikasi, penyebab, tercapai dan model pelayanan bagi anak ADHD atau gangguan pemusatan perhatian disertai hiperaktif. Presentasi ini saya buat guna menyelesaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah anak berkebutuhan khusus. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Pengertian ADHD. ADHD alias Attention Deficit Hyperactivity Disorder adalah istilah medis untuk gangguan mental yang ditandai dengan perilaku impulsif dan hiperaktif. ADHD adalah gangguan yang menyerang anak-anak dan membuat pengidapnya kesulitan untuk memusatkan perhatian pada satu hal dan satu waktu. Kondisi ini memang menyerang anak-anak, tetapi gejala yang ditimbulkan bisa bertahan hingga remaja bahkan dewasa. ADHD juga dikelompokkan menjadi 3 subtipe, diantaranya yang pertama yaitu dominan hiperaktif impulsif. Anak-anak yang mengidap ADHD tipe ini umumnya memiliki masalah hiperaktivitas yang dibarengi dengan perilaku impulsif. Yang kedua yaitu dominan inatentif. Pengidap gangguan ADHD tipe ini memiliki ciri sulit untuk menaruh perhatian penuh pada satu hal dalam satu waktu. Anak-anak dengan kondisi ini cenderung tidak bisa memperhatikan dengan baik. Dan yang ketiga, kombinasi hiperaktif, impulsif, dan inatentif. Tipe ketiga ini merupakan kombinasi dari semua gejala. Pada tipe ini, anak menunjukkan ciri-ciri hiperaktif, impulsif, dan tidak dapat memperhatikan dengan baik. Gejala ADHD pada masa kanak-kanak dan remaja mudah dikenali, sedangkan pada orang dewasa, gejala ADHD lebih sulit dideteksi. Namun meskipun begitu, gejala ADHD pada orang dewasa sebenarnya merupakan tanda yang sudah terbentuk sejak kanak-kanak. Ada beberapa gejala umum dari kondisi ini, antara lain tenang, tidak memperhatikan. Gejala ini meliputi mudah terdistraksi, pelupa, tidak menghiraukan lawan bicara, tidak mengikuti petunjuk, tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tugas di sekolah, mudah teralihkan, kehilangan fokus, memiliki masalah dengan keteraturan serta menghindari tugas yang membutuhkan perhatian yang panjang. Hiperaktif. Gejala ini meliputi selalu tampak bersemangat, berbicara berlebihan, sulit dalam menunggu giliran, tidak dapat duduk tenang, menghentakkan tangan atau kaki, selalu gelisah, tidak dapat diajak duduk untuk waktu lama, berlarian atau memanjat di situasi yang tidak sesuai, tidak dapat bermain dengan tenang, sulit untuk bersantai, sering mengganggu orang lain, dan selalu memberi jawaban sebelum pertanyaan diselesaikan. Yang ketiga, impulsif. Gejala ini ditandai dengan perilaku berisiko, memikirkan konsekuensi dari tindakannya. Diagnosis ADHD. Tidak semua anak yang terlihat sangat aktif dapat didiagnosis menderita ADHD. Ada beberapa langkah yang akan dilakukan oleh dokter untuk mendiagnosis ADHD. Yang pertama yaitu menggali riwayat perjalanan penyakit pengidap, riwayat penyakit pada keluarga, serta catatan sekolah pengidap. Melakukan serangkaian pemeriksaan fisik dan psikologis yang akan dilakukan oleh dokter ahli terhadap pengidap. Melakukan wawancara atau kuesioner terhadap anggota keluarga, guru, pengasuh, atau orang yang mengenal baik pengidap. Melakukan beberapa tes gambar dan tes laboratorium untuk mencari jawaban lain. Penyebab gangguan ADHD. Penyebab pasti ADHD belum diketahui dengan pasti sampai saat ini. Namun, kondisi ini diduga bisa muncul akibat
ada ketidakseimbangan senyawa kimia neurotransmitter di dalam otak. Selain itu, ada beberapa faktor yang diduga berkaitan dengan kondisi ini, seperti faktor genetik, karena dapat diturunkan resiko menderita ADHD meningkat jika memiliki anggota keluarga yang mengalami penyakit yang sama atau penyakit mental lainnya. Faktor lingkungan diduga berkaitan dengan paparan timah yang banyak ditemukan dalam cat. Kelahiran prematur yaitu kelahiran sebelum usia kehamilan 37 minggu atau bayi dengan berat badan lahir rendah. Ibu yang menggunakan obat-obat terlarang, mengonsumsi alkohol atau merokok selama masa kehamilan. Kerusakan atau cedera otak yang dapat terjadi selama masa kehamilan atau pada usia dini. Ketidakseimbangan senyawa otak neurotransmitter dalam otak atau gangguan dalam kinerja otak. Untuk pengobatan ADHD. ADHD hingga saat ini memang belum dapat disembuhkan. Namun penanganannya perlu segera dilakukan untuk membantu pengidap beradaptasi dengan penyakitnya, sehingga memiliki kualitas hidup yang lebih baik. Beberapa upaya pengobatan ADHD antara lain: obat-obatan yang umum digunakan untuk mengatasi ADHD. Obat-obatan ini digunakan untuk membantu pengidap lebih tenang dan mengurangi sikap impulsif, sehingga dapat lebih memusatkan perhatian. CBT, Cognitive Behavioral Therapy. Terapi ini dilakukan untuk menolong pengidap mengubah pola pikir dan perilaku saat mengalami masalah dalam hidupnya. Terapi psikologi. Terapi ini bertujuan supaya pengidap ADHD dapat menemukan solusi untuk mengatasi gejala penyakitnya. Pelatihan interaksi sosial. Pelatihan ini bertujuan untuk menolong pengidap dalam memahami perilaku sosial yang dapat diterima dalam masyarakat. Selain pengidap, orang tua dan keluarga juga sebaiknya menjalani beberapa terapi supaya dapat beradaptasi dan menerima gejala pengidap ADHD. Terapi perilaku. Terapi ini bertujuan supaya orang tua atau pengasuh dapat memiliki strategi untuk menolong pengidap dalam menjalani kehidupan sehari-hari atau mengatasi keadaan yang sulit. Pelatihan untuk orang tua pengidap ADHD. Pelatihan ini bertujuan supaya orang tua lebih memahami perilaku pengidap dan memberikan bimbingan bagi orang tua untuk menjalani hidup dengan pengidap ADHD. Pencegahan ADHD. Tidak ada pencegahan spesifik terhadap ADHD. Namun, resiko gangguan ini bisa dikurangi. Dimulai dari masa kehamilan, ibu hamil disarankan untuk tidak merokok, tidak mengonsumsi minuman beralkohol dan obat-obatan terlarang, serta sebisa mungkin menjauhkan anak dari asap rokok dan paparan zat beracun yang bisa membahayakan kesehatan. Kesimpulan pada presentasi saya kali ini yaitu, pada penderita ADHD, daerah yang mengendalikan ingatan atau memori dan emosi berukuran lebih kecil daripada orang normal. Hal ini menyebabkan penderita ADHD sering kehilangan atau melupakan sesuatu, kurang sadar dan mudah emosi. Penderita ADHD terkadang berasal dari gen atau keturunan, walaupun tidak semua penderita ADHD merupakan keturunan penderita, tetapi ADHD. Demikian presentasi dari saya. Apabila banyak kesalahan, saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat dan diambil ilmunya. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.